Selamat datang kembali. Oke, kita langsung aja ya. Kita bedah sumber yang Anda kasih ini, kutipan dari Roma 9a.pdf. Ini kan pasal yang terkenal. Lumayan bikin mikir ya, Roma 9 itu. Soal pilihan Allah atas Israel, kedaulatannya. Terus gimana sih keselamatan itu kerjanya? Nah, tujuan kita sekarang ini, kita coba urai argumen utama Paulus di sini. Cari tahu apa sih intisari pentingnya buat Anda. Oke, mari kita mulai. Yang langsung kerasa di awal pasal itu, duka cita Paulus yang dalam banget ya. Kenapa dia sampai sesedih itu buat bangsanya? Padahal kan mereka itu umat pilihan, punya banyak keistimewaan gitu. Iya, itu benar. Di ayat 2 sama 3, itu kan dia bilang sampai rela terkutuk loh demi mereka. Padahal kalau dilihat daftarnya di ayat 45, wah Israel tuh punya banyak banget privilege. Status anak, ada kemuliaan, perjanjian, Taurat, ibadah, janji-janji. Bahkan ya Mesias secara manusia kan dari garis keturunan mereka, tapi sepertinya semua itu nggak otomatis gitu ya. Nah, itu dia. Nggak otomatis menjamin ya berarti. Tepat. Itu poin krusial yang langsung Paulus angkat di awal. Jadi keistimewaan lahiriah, garis keturunan itu semua menurut argumen di sini ya bukan jaminan otomatis di hadapan Allah. Ayat 6 itu kan bilang, bukan berarti firman Allah gagal hanya karena nggak semua keturunan Israel secara fisik itu percaya. Ada bedanya antara katakanlah Israel jasmani dan Israel rohani. Oke. Nah, ini nih yang sering jadi perdebatan ya. Konsep pilihan Allah. Paulus kasih contoh kan, Ishak dipilih, bukan Ismail. Terus lebih spesifik lagi, Yakub dan Esau. Sebelum mereka lahir, belum ngapa-ngapain, baik atau jahat, Allah udah nentuin, anak yang tua akan jadi hamba anak yang muda. Terus ada kutipan, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Waduh, ini kedengarannya gimana ya? Keras banget gak sih buat kita sekarang? Iya, ini memang bagian yang cukup menantang ya buat dipahami. Tapi fokus Paulus seperti ditekankan juga di sumber Anda ini ada di ayat 16. Bunyinya kan, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ini penegasan soal kedaulatan Allah, hak mutlak dia gitu, buat kasih belas kasihan ke siapa aja yang dia mau. Dia motif firman ke Musa di ayat 15, terus kasus Firaun di ayat 17-18, itu sebagai contoh aja. Gimana Allah punya hak prerogatif, mau kasih kemurahan atau menegarkan hati ya terserah dia. Iya sih, kalau gitu logikanya jadi, kalau gitu kenapa manusia masih disalahin? Kan nggak ada yang bisa lawan kehendak Allah dong. Itu pertanyaan di ayat 19 kan? Nah, betul, pertanyaan yang wajar muncul. Dan Paulus jawabnya pakai analogi yang kuat banget. Penjunan sama tanah liat, ayat 20-21. Oh, yang soal tukang periuk itu ya? Iya, intinya, apa penjunun ndak punya hak atas tanah liatnya? Mau bikin bejana buat tujuan mulia atau buat yang biasa? Dari gumpalan yang sama, itu kan hak dia. Oke, jadi analogi itu buat nunjukin hak Allah ya. Tapi tujuannya apa? Nah, itu menariknya. Di ayat 22-23 dijelasin. Analogi ini bukan cuma soal nunjukkan kuasa aja, tapi soal tujuannya. Allah itu dalam kedaulatannya, dia sabar banget sama yang disebut benda-benda kemurkaan. Ini yang mereka yang karena dosanya memang layak dihukum. Tujuannya untuk nunjukin murka dan kuasanya. Tapi di sisi lain, dia juga mempersiapkan benda-benda belas kasihan. Nah, ini tujuannya beda lagi, buat menyatakan kekayaan kemuliaannya kepada mereka. Jadi ada dua hal yang berjalan barengan gitu. Benda-benda kemurkaan dan benda-benda belas kasihan. Dan, nah ini dia nih, yang belas kasihan ini ternyata nggak cuma dari orang Yahudi aja kan? Betul sekali. Paulus eksplisit bilang di ayat 24, Allah manggil umatnya juga dari antara bangsa-bangsa lain, bukan cuma Yahudi. Wah, ini perluasan yang signifikan ya? Banget. Dan dia nggak asal ngomong, dia kutip nabi-nabi perjanjian lama loh, Hosea sama Yesaya di ayat 25-29, buat nunjukin kalau ini tuh udah dinubuatkan dari dulu. Yang tadinya bukan umatku, jadi umatku. Oke. Terus gimana nasib Israel sendiri jadinya? Kan tadi dibilang mereka punya keistimewaan. Nah, soal Israel, meskipun jumlah mereka banyak banget kayak pasir di laut, Yesaya dikutip lagi di ayat 27. Dikatakan cuma sisanya aja yang akan diselamatkan. Sisa, maksudnya sebagian kecil gitu ya? Iya, remnants.
Sebagian kecil yang dipilih Allah berdasarkan iman. Ini lagi-lagi ngegasin poin awal. Keselamatan itu dasarnya panggilan dan anugerah Allah yang diterima lewat iman. Bukan otomatis karena keturunan atau usaha taat hukum Taurat. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa ya intisari utama buat Anda dari semua ini? Sumber Anda kan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip dasar iman gitu ya, kayak 5 sola itu. Yang paling kerasa banget mungkin sola gratia ya. Keselamatan itu murni anugerah, hadiah cuma-cuma dari Allah. Kayak di ayat 16 tadi itu. Betul, sola gratia itu jelas banget. Dan itu nyambung erat sama sola fide, iman sebagai satu-satunya cara kita menerima anugerah itu. Nanti disinggung lagi di ayat 30-33. Terus, ini semua kan berpusat pada siapa? Ya pada Kristus, solus Kristus, yang udah disinggung di ayat 5 soal keturunan Mesias itu. Dan ujung-ujungnya tujuannya apa? Ya soli deo gloria. Semua kemuliaan cuma buat Allah aja, atas kedaulatan dan rencananya yang luar biasa itu. Ayat 23 kan bilang gitu. Nah, pemahaman kayak gini harusnya bikin kita ya rendah hatilah di hadapan Allah. Jadi responsnya bukan pasrah diam aja gitu ya, tapi iman yang aktif, hidup kudus sebagai buahnya. Sumber ini juga kan nekenin pentingnya Anda terus pegang firman Tuhan. Iya betul, bukan pasrah yang negatif. Oke, jadi ringkasnya nih, Roma 9 ini benar-benar negasin kedaulatan mutlak Allah dalam memilih dan menyelamatkan. Dasarnya anugerah semata, lewat iman dalam Kristus. Dan itu berlaku buat semua, Yahudi maupun non-Yahudi. Sebuah anugerah yang merangkul semua bangsa ya. Tapi di saat yang sama, Allah juga tetap pegang janjinya buat sisa Israel yang percaya itu. Nah ini kan jadi bahan refleksi penting ya buat kita semua. Kalau anugerah dan kedaulatan Allah itu sedemikian besar, gimana sih kita seharusnya hidup sebagai responsnya? Nah, itu pertanyaan bagus buat Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau status Anda di hadapan Allah itu sepenuhnya karena anugerah dan panggilannya, bukan usaha Anda. Gimana seharusnya ini ngubah cara Anda lihat diri sendiri? Cara Anda lihat orang lain? Dan apa artinya mengerjakan keselamatan dalam hidup sehari-hari? Jangan lupa, terus belajar firman, renungkan, dan lakukan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.